Ingat nggak dulu waktu mobil listrik cuma mimpi? Dulu, kita hanya bisa melihat mobil listrik di film-film fiksi ilmiah atau di pameran teknologi. Mereka tampak seperti sesuatu yang jauh dari kenyataan, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kita lihat di jalanan sehari-hari. Sekarang, mobil listrik udah ada di mana-mana. Dari kota besar hingga kota kecil, kita bisa melihat mobil listrik melaju dengan tenang, mengisi daya di stasiun pengisian, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Teknologi ini telah mengubah cara kita berpikir tentang transportasi. Tapi ada teknologi baru nih, hidrogen. Mobil bertenaga hidrogen menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar mobil listrik. Mereka menggunakan sel bahan bakar hidrogen untuk menghasilkan listrik, yang berarti mereka bisa mengisi bahan bakar lebih cepat dan memiliki jangkauan yang lebih jauh. Bayangin bisa nyetir mobil, cuma keluarin uap air. Tidak ada emisi berbahaya, hanya uap air yang bersih. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih hijau. Itulah janji mobil bertenaga hidrogen. Mereka menawarkan performa yang luar biasa, kenyamanan, dan yang terpenting, mereka ramah lingkungan. Bayangkan berkendara di jalan raya dengan mobil yang tidak hanya efisien, tetapi juga membantu menjaga planet kita. Toyota, perusahaan mobil gede, lagi mimpin pengembangan ini. Mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam teknologi hidrogen dan telah meluncurkan beberapa model yang mengesankan, seperti Toyota Mirai. Mereka nggak cuma omdo, tapi juga action. Toyota telah melakukan penelitian dan pengembangan selama bertahun-tahun, menguji mobil mereka di berbagai kondisi dan memastikan bahwa teknologi ini siap untuk pasar massal. Udah bertahun-tahun mereka mengembangkan teknologi hidrogen dan sekarang mereka bawa ke Indonesia. Ini keren banget. Teman-teman, bayangkan kita bisa menjadi bagian dari revolusi ini, mengendarai mobil yang tidak hanya canggih tetapi juga ramah lingkungan. Ini kayak ngintip masa depan yang lebih bersih dan hijau untuk semua orang. Dengan mobil bertenaga hidrogen, kita bisa berharap untuk melihat kota-kota yang lebih bersih, udara yang lebih segar, dan lingkungan yang lebih sehat. Masa depan yang kita impikan mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Aku tahu apa yang kalian pikirin, mobil hidrogen, kayak di film Star Trek aja. Tapi percaya deh, Toyota itu jagonya. Mereka udah lama jadi yang terdepan dalam inovasi otomotif. Ingat Prius? Itu mobil hybrid pertama yang diproduksi massal, dan itu ngerubah segalanya. Nah, sekarang mereka fokus ke hidrogen. Dan mereka serius banget. Mereka udah bangun fasilitas khusus di Karawang, Indonesia, khusus untuk memproduksi bahan bakar hidrogen. Beneran, satu fasilitas cuma buat hidrogen. Ini serius banget. Jadi apa sih nama fasilitas keren ini? Namanya SPBH, singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen. Gampang diingat kan? Intinya ini kayak pom bensin, tapi isinya hidrogen bukan bensin. Ini langkah penting untuk mewujudkan mobil hidrogen. Masa punya mobil hidrogen tapi nggak bisa isi bahan bakar? SPBH di Karawang ini yang pertama di Indonesia dan ini tanda-tanda bagus untuk kedepannya. Pemerintah Indonesia seneng banget sama hidrogen ini. Wajar aja sih, ini langkah besar menuju lingkungan yang lebih bersih dan masa depan yang lebih lestari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga terkesan. Mereka muji Toyota dan bukan cuma mereka aja. Di Jepang, mobil hidrogen udah dipakai dari dulu dan lancar-lancar aja. SPBH di sana udah banyak banget. Kayak revolusi hidrogen dan Indonesia ikutan. Peran hidrogen untuk Indonesia nol emisi. Indonesia punya target besar untuk mengurangi jejak karbon. Negara ini berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang. Ini adalah langkah besar yang membutuhkan perubahan besar dalam cara kita menghasilkan dan menggunakan energi. Targetnya nol emisi di tahun 2060. Ini berarti kita harus menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk mengurangi emisi dari berbagai sektor, termasuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Berat sih, tapi hidrogen bisa jadi kuncinya. Hidrogen adalah salah satu solusi yang paling menjanjikan karena bisa digunakan sebagai bahan bakar yang bersih dan efisien. Ini bisa membantu kita mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pak Nandi Julianto, orang penting di sektor energi, bilang hidrogen bakal penting banget buat mencapai target ini. Menurutnya, hidrogen bisa menjadi game changer dalam upaya kita mencapai nol emisi. Katanya,
Ini bisa ngerubah segalanya, dan aku setuju. Hidrogen memiliki potensi untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja, serta cara kita memproduksi dan mengonsumsi energi. Hidrogen bisa dipakai untuk macam-macam, nggak cuma mobil. Selain kendaraan pribadi, hidrogen juga bisa digunakan untuk berbagai jenis transportasi lainnya. Bis, truk, bahkan pabrik bisa pakai hidrogen. Ini berarti kita bisa mengurangi emisi dari berbagai sektor sekaligus, membuat transisi ke energi bersih lebih mudah dan lebih cepat. Sumber bahan bakar yang serbaguna dan bisa ngerubah cara hidup kita. Dengan hidrogen, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan untuk Indonesia dan dunia. Warna-warni hidrogen abu-abu, biru, dan hijau. Nah, ini agak teknis nih, tapi penting buat kita ngerti karena hidrogen bisa jadi kunci buat masa depan energi kita. Ada beberapa jenis hidrogen, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari hidrogen abu-abu. Ada hidrogen abu-abu yang paling umum, tapi dibuat dari gas alam yang kurang ramah lingkungan. Proses produksinya menghasilkan banyak emisi karbon. Lalu ada hidrogen biru, juga dari gas alam, SPE, tapi emisi karbonnya ditangkap, jadi lebih baik buat bumi. Teknologi penangkapan karbon ini membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tapi yang paling top itu hidrogen hijau. Ini adalah masa depan energi yang kita impikan. Ini dibuat pakai energi terbarukan kayak matahari dan angin. Proses produksinya hampir tidak menghasilkan emisi karbon sama sekali. Ini hidrogen yang paling bersih dan lestari, dan Indonesia punya potensi jadi produsen hidrogen hijau yang besar. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kita bisa memimpin dalam revolusi energi hijau ini. Bayangkan masa depan di mana kendaraan kita, pabrik kita, dan bahkan rumah kita ditenagai oleh hidrogen hijau. Ini bukan hanya mimpi, tapi sesuatu yang bisa kita capai dengan inovasi dan investasi yang tepat. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga penting. Kita semua harus paham manfaat dan tantangan dari setiap jenis hidrogen ini. Dengan begitu, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan kita. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan hidrogen hijau. Kolaborasi internasional juga bisa mempercepat adopsi teknologi ini. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hidrogen hijau bisa menjadi bagian penting dari solusi global untuk perubahan iklim. Mirai Gen 2 mengintip masa depan. Ingat mobil hidrogen Toyota Mirai yang tadi aku sebut? Mereka udah bikin versi baru yang lebih canggih, Mirai Gen 2. Keren, stylish, dan penuh teknologi terbaru. Tapi yang paling keren, cuma butuh 5 menit untuk isi penuh tangki. Iya, 5 menit. Lebih cepat daripada mesen makanan online. Dan bisa jalan jauh banget cuma sekali isi tangki. Lebih dari 600 km. Cukup buat dari Jakarta ke Surabaya tanpa berhenti. Hidrogen First Listrik, jalan ke depan. Kalian pasti mikir, gimana dengan mobil listrik? Bukannya itu masa depan. Mobil listrik memang bagus, tapi ada juga kekurangannya. Ngisi baterainya lama banget. Berjam-jam, bukan menit. Jarak tempuhnya juga agak terbatas. Mobil hidrogen di sisi lain bisa diisi bahan bakar lebih cepat dan jarak tempuhnya lebih jauh. Sebenarnya susah milih, tapi kayaknya hidrogen lebih unggul untuk jangka panjang. Bagian 9. Mimpi berbahan bakar hidrogen. Akankah terwujud? Pak Cyrillus Harinowo, orang penting di industri otomotif Indonesia, optimis tentang masa depan hidrogen. Katanya, tinggal tunggu waktu aja sampai mobil hidrogen jadi umum kayak mobil bensin sekarang. Dan aku setuju, Indonesia punya potensi jadi pusat hidrogen. Ada sumber dayanya, ada dukungan pemerintah, dan ada Toyota yang memimpin. Jadi siap-siap teman-teman, karena masa depan transportasi bakal seru banget. Dan mungkin bakal bertenaga hidrogen.